Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul dari kelas PTIKE tahun angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai operasi dasar komputer, yaitu yang pertama ada pengertian, fungsi, jenis, cara kerja, serta contoh. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu pengertian. Menurut Abbas Ali Pangera dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi pada tahun 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai operation system. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada saat akan menjalankan komputer. Berikutnya ada fungsi. Mengutip dari buku Cara Mudah Desain Sistem Operasi Linux Ubuntu LTS Edition dalam 5 jam tahun 2020, fungsi utama sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna, sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Berikutnya jenis. Dalam buku pengembangan Smart Conveyor pada tracking barang berbasis LOT tahun 2020 karya Syafrial Fahri Pane, ada 4 jenis sistem operasi komputer, yakni yang pertama MS-DOS atau Disk Operation System. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer, namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Berikutnya, sistem operasi Windows. Windows menjadi operasi sistem terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dan instalasinya mudah, sedangkan kelemahan utamanya ialah rentan terkena virus. Berikutnya ada sistem operasi Linux, yang dimana Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer. Walau jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows, Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Kelebihan utama dari sistem operasi Linux ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Untuk kelemahan utamanya ialah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. Berikutnya ada sistem operasi macOS, di mana macOS sering juga disebut Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Pengguna macOS jauh lebih sedikit dibanding pengguna Windows dan Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi macOS ialah tidak mudah terkena virus, sedangkan kelemahan utamanya ialah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Berikutnya adapun cara kerja. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap cara kerja, yakni yang pertama, melakukan manajemen proses. Artinya, setiap operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola akan atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dan yang keempat, tampilan komputer hardware akan berubah beberapa saat setelah
tampilan sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Berikutnya, contoh. Sistem operasi komputer paling umum di dunia adalah Windows. Sistem operasi ini masih mengalami pengembangan fitur dan lain sebagainya. Contoh sistem operasi Windows yakni Windows 11, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, dan yang lebih tua. Selain itu, juga ada sistem operasi Linux dan macOS yang digunakan masyarakat, walau tidak sebanyak Windows. Tentunya sistem operasi ini akan terus mengalami pengembangan atau peningkatan fitur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Beberapa contoh sistem operasi macOS yakni Monterey, Big Sur, Catalina, Sierra, Lion, dan banyak lainnya. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.